pentingnya kita belajar ilmu agama, tujuannya merespon, ya, bagaimana kita merespon apa yang terjadi pada diri kita dalam kehidupan. Sehingga dengan ilmu agama itulah kita terbimbing terus. Ya, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran kita paham, apa yang Nabi katakan dalam hadis kita paham, kita terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga ya, apa yang kita harapkan, terutamanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa kita raih. Bismillahirrahmanirrahim. Tahudza sahbinati ta'alum ta'lim wa naf'al intifat tadhakkur tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasul wa du'a ila al-huda wa dalat ala khair tiga wa jinal mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala wa bi niyyati anullah yaghfiru dhunub wa yastur uyub sahrul matlub wa yasir umurana wa hajatina ibali maqasidina sarimin aminin ganimin mahfudin marzukin warzuqna kamal al-mutabah li habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil aqwal wal afal wa niyat al ibadat warzuqna rizqan katsiran halalan tayyiban ghairan mubarakan bighairi ta'ab wal masyaqqah wala minha wala minna wala tabalihat wa jannah haram itu kana inagan man kan waligna hajja bi tahram wa ziyaratan nabi alaihi abdullah salatu wassalam yudarina alaikum sini ba'da sini ba'da wa min rabbana dzuljalal ikram ihtimana bi islam khairin afiyah adatul umur fitati ridha masihatan wal afiyah kamilah wa misbana wa yahsam ya bahar mughadi Muhammad bin subhanahu wa salim amra syadri subhanahu wa Muhammad bin al-malik bin subhanahu wa matiniyatina bi niyatihim wa amana bi amalihim wa wasina mawasilihim nastaghfiru wa zakih fi ihtimal wa muslima wa ashafana wa jalla wa halina wa salihina wa hadina wa niyat salih jami'a shamila khidina min akhirah ila hadd nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala ashabi rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hadi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali amin amma ba'du. Qala sayyidina Imam Qutbul Irsyad wa Salibad Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Ahdad wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa ulum ibadah salim fi daramin bi hikamihi ila angal Arabiah innama tanfa'ul mau'idatu man aqbala 'alaiha biqalbihi wa ma yatadakkaru illa ma yunib ila akhiri maqala radhiyallahu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa kembali hadir di Masjid Ta'lim As-Salam dalam rangka memperbaiki diri kita, hati kita, jiwa kita untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Keimanan yang semakin bertambah, kecintaan semakin bertambah, amaliyah semakin bertambah, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semua. Allah turunkan kepada kita rahmah dan barokahnya. Pentingnya orang dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu mengajarkan kita dalam bagaimana kita merespon apa yang terjadi pada diri kita. Ilmu itulah yang mengajarkan kita di dalam merespon itu. Beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dalam merespon apa yang
terjadi pada diri kita. Kalau kenikmatan samalah, ya senang, bahagia, dia bersyukur pada Allah. Tapi kalau terjadi hal yang dia tidak suka, hal yang dia tidak senang, nah ini orang yang berilmu agama dengan orang yang tidak berilmu responnya beda. Kalau orang yang berilmu, ngerti ilmu agama, paham tentang ilmu agama, ketika sesuatu yang buruk terjadi pada diri dia, pada keluarga dia, kepada usaha dia, pada apa saja, dia akan langkah pertama husnudzon kepada Allah. Ya, langkah pertama husnudzon kepada Allah. Ini langkah pertama dia. Ya, dia meyakini bahwa setelah ini pasti Allah akan berikan kemudahan. Innamal usri yusra. Ya, fa innamal usri yusra. Itu orang berilmu. Langkah pertama husnudzon pada Allah. Ya, tidak apa-apalah saya terjadi seperti ini, karena setelah ini akan ada yang terbaik buat saya. Yang kedua, langkah yang kedua, dia akan bersabar. Ya, apa yang dia terima, apa yang dia dapatkan, ya memang tidak enak, tapi dia jalannya dengan sabar, karena dengan kesabaran itu bukti dia akan mendapatkan kemenangan setelah ini. Ya, kemudian yang ketiga, langkah ketiga apa? Dia bersyukur pada Allah. Kenapa? Musibah yang dia dapatkan itu masih lebih ringan dibanding musibah yang orang lain dapatkan. Cobaan yang didapatkan itu lebih ringan dibandingkan orang lain yang dapatkan. Itu orang berilmu. Beda kalau orang yang nggak berilmu. Ketika ada musibah, wah, larinya kemana? Ke dukun. Ya, larinya husnudzon. Jangan-jangan gara-gara dia nih, saya begini. Gara-gara dia saya begini. Ya coba saya nggak begini, nggak bakalan terjadi. Udah, begitu dah, spekulasi segala macam. Ya. Intinya tidak ada penerimaan dalam diri dia apa yang didapatkan dari kehidupannya. Puasa udah, sholat udah, tapi kok masih begini-begini aja? Itu karena apa? Dia nggak ngerti ilmu. Makanya pentingnya kita belajar ilmu agama. Tujuannya merespon. Ya, bagaimana kita merespon apa yang terjadi pada diri kita dalam kehidupan. Sehingga dengan ilmu agama itulah kita terbimbing terus. Ya, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, kita paham. Apa yang Nabi katakan dalam hadis, kita paham. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga, ya, apa yang kita harapkan, terutamanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa kita raih. Yang kita harapkan dari pahala itu bisa kita dapatkan. Yang kita harapkan dari cinta dan rahmat Allah itu bisa kita dapatkan. Karena apa? Diatur, dijalur dengan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, salakallahu lahu tariqan ila jannah. Itulah maknanya. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga ini. Gak akan bisa orang masuk surga kalau ngerespon dalam kehidupannya tidak ridho dengan ketentuan Allah, su'don pada Allah, su'don pada orang, gak bakal bisa. Makin jauh dia. Makanya dengan ilmu yang dia miliki, Allah bimbing. Kamu harus begini loh, jangan begini. Ini langkahmu yang harus seperti ini, jangan begini. Sehingga semakin dia ngerti ilmu, semakin jalan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mantep. Dia nggak akan lihat kanan, dia akan tengok kiri. Nah, itulah makna hadis. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang menjadi hujjah baik buat kita, bekal untuk kita masuk ke dalam kasih sayang cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan yang dimuliakan dan dirahmati Allah, teman-teman sekalian yang berbahagia dan senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada hikmah yang keempat dari hikamnya Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Qala radhiyallahu anhu, innama tanfa'ul mau'idatu man aqbala 'alaiha biqalbihi wa ma yatadakkaru illa ma yunib. Sesungguhnya nasihat itu akan bermanfaat
bagi orang yang menyambut nasihat itu dengan hatinya. Ya. Kata Allah, "Wa ma yatadakkaru illa may yunib." Tidaklah bisa mengambil pembelajaran dari apa yang dia terjadi kepada dirinya illa man yunib, kecuali orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika wadah itu bersih, ketika tempat itu bersih, maka nasihat-nasihat yang masuk dalam hatinya itu mengendap di situ. Namun ada hal yang penting, bagaimana menjadikan wadah itu bersih, bagaimana menjadikan hati itu bersih. Kembali lagi kepada ilmu. Ya, kembali lagi kepada ilmu. Kata Imam Junaid, ya, tidaklah seseorang sampai kepada kedudukan yakin kecuali melalui 3 hal. Ya, nggak akan sampai seseorang kepada kedudukan yakin, ya, atas Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui 3 hal. Yang pertama ilmu, kemudian yang kedua hal, yang ketiga amal. Ya, ilmu, hal, amal. Pertama ilmu. Ilmu yang bagaimana? Tentu ilmu yang bersumber dari sumbernya. Ya, orang-orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah, yang sanad keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengamalkan ilmunya, itu sumber ilmunya. Nah, ketika kita, bagaimana kita mengetahui bahwa ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita benar-benar ambil dari sumbernya, ilmu yang benar kita ambil dari sanad kepada Nabi Muhammad, akan menimbulkan hal. Hal ini apa? Kebersihan hati, kebersihan jiwa, ya, kebersihan ruh. Nah, di sini mulai itu bersih jiwa kita, bersih hati kita, bersih ruh kita. Setelah hal ini kita dapatkan, baru terjadi husnul amal, amal yang benar. Ya, kita akan ngelakuinnya secara khusyuk, kita akan ngelakuinnya secara ikhlas, khudu. Tidak ada yang kita harapkan kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini 3. Ya, dari ilmu yang benar-benar datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui para ulama. Yang kedua, ilmu itu mewarisan hal. Hal apa? Kebersihan hati, kebersihan jiwa, batin. Ya, kalau kita belajar tapi masih kotor juga, masih suka ngomongin orang, masih suka dengki sama orang, kita tidak bisa menyalahkan ilmu yang kita dapat. Kadang-kadang emang diri kita belum siap untuk itu. Belum siap, karena hati kita masih kotor, sehingga butuh proses lama. Itu, ya, dengan proses itu baru kita akan tahu bahwa ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang benar-benar manfaat. Nggak bisa sekali hadir, 2 kali hadir, kemudian langsung Masya Allah, nggak bisa. Kalaupun Masya Allah itu buat-buatan aja. Ketika lagi ada maunya, ketika udah dapat yang dia mau, udah hilang. Ya, ketika udah dapat apa yang dia mau, hilang, udah kembali lagi. Kalau ba'ala wajib, kembali seperti semula ini. Jadi ilmu yang bermanfaat akan menghasilkan jiwa, kebersihan di jiwa. Baru husnul amal, ya, amal yang baik. Ya, ini kembali, maka innamatan qaul mau'idatu man aqbala 'alaiha biqalbi. Nasihat itu akan bermanfaat terhadap orang yang menyambutnya dengan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang bersih. Di awal dari apa? Dari ilmu yang benar-benar datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gala syarih innamatan mau'idatu man aqbala 'alaiha biqalbi alladhi huwa maudi qabulha. Hati itulah yang menjadi tempat bersemayamnya ilmu. Kalau hati kita masih kotor, ya, hati kita masih ada penyakitnya, ilmu belum bisa ngendap di situ. Paling masuk bentar hilang, masuk bentar hilang. Maka penting, kata Imamul Haddad, kata Imam Ghazali, langkah pertama bagi talabul ilm bersihin hati dulu. Langkah pertama. Cuma jangan langsung kita jadikan perkataan Imamul Haddad, saya belum bersih Pak Ustaz, nggak ngaji dulu dah. Ya, justru kita ngaji itu biar bersih. Saya emang nggak ngaji dulu Pak Ustaz. Kenapa? Kan kata Pak Ustaz kemarin kudu hati bersih. Saya mah hati saya masih kagak bersih. Jadi saya nggak ngaji dulu dah biar bersih. Lah, gimana mau bersih kalau kita nggak mau datang ke tempat yang bersih? Datang dulu ke tempat yang bisa membersihkan, baru bisa bersih. Lama prosesnya.
Ya apalagi kalau hati udah terbalik, ngebanguninnya agak sulit. Gitu. Hati yang kotor aja, hati yang penuh penyakit aja lama, apalagi kalau hati yang udah terbalik, butuh proses sabar. Ya, barulah ketika hati itu bersih, ilmu itu ngendap di hati. Ya, mau dia qabuliha. Ya, ada satu orang datang kepada seorang syekh, ya bertahun-tahun di situ nggak lulus, nggak disuruh pulang. Sedangkan juniornya baru berapa tahun suruh pulang, baru berapa tahun suruh pulang. Dia bertahun-tahun senior, santri abadi, ya nggak pulang-pulang, nggak suruh pulang-pulang sama guru. Akhirnya tuh ketika tanya kepada guru, saya ini udah bertahun-tahun ngaji di sini kok masih begini-begini aja, nggak lulus juga. Si Fulan tahun 2 tahun lulus, si Fulan tahun 2 tahun 3 tahun lulus. Saya kok lama banget? Kata gurunya, mereka itu datang kepada saya udah dengan hati yang bersih dan hati yang begini. Jadi tinggal ngisi saja saya. Kamu datang kepada saya, hatimu masih begini, ya masih gelap, masih mati, butuh proses. Nah, itu. Tapi tetap harus dijalani, sabar. Entah cepat, entah lama, entah sekarang, entah lusa. Gitu. Penting, ya tetap penting. Wa tawajjah ilaiha bilubbi, dan hati yang menghadapinya dengan pikirannya. Wa talagaha talagian hasanan fahafidaha wa safil amal ala muqtadaha. Nah, ketika hati sudah menerima ilmu, maka akan terdorong untuk beramal. Maka ada satu ungkapan, ya, husnul ilm yurisu husnul amal, husnul ahwal, wa husnul ahwal yurisu husnul amal. Jadi ilmu itu akan menghasilkan kondisi hati jiwa yang bersih. Nah, kondisi hati jiwa yang bersih akan menghasilkan amal yang baik, husnul amal, bukan amal hasan, tapi husnul amal. Karena Allah yang minta ini, bukan melihat kuantitas amal, tapi kualitas amal. Dalam Al-Quran, ya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana yang baik amalnya, mana yang husnul amalnya. Bukan yang ayyukum amalul hasan, bukan amal yang baik, tapi baik amalnya. Bisa bedain antara baik amal sama amal baik. Kalau amal baik itu belum tentu baik amal. Ini amal baik nih, ini amal baik. Tapi belum tentu ya amal yang kita lakukan ini baik buat kita. Mungkin di antara kita ada yang niatnya iseng-iseng, ada yang niatnya daripada di rumah bini ngomel mulu, mendingan di sini itu dan sebagainya. Ya, maka apa yang kita lakukan belum tentu husnul amal, karena tergantung dari niat. Tapi kalau udah husnul amal, udah amal yang baik. Jadi kalau udah baik amal, pasti amal baik. Dengan apa? Dengan niat. Pertama, bagaimana amal kita menjadi baik? Yang pertama, niat yang baik. Kemudian yang kedua, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baru tahu husnul amal. Ya, sesuai dengan aturan Nabi Muhammad dan niat yang baik, baru terjadi husnul amal. Jadi bukan dilihat kualitasnya. Makanya ketika ilmu, maka di sini katakan ya, wa talagha talagian hasanan fahabidaha. Kemudian hati itu menerima nasihat atau menerima ilmu dengan penerimaan yang bagus, fahabidaha, kemudian dijaga dalam hati, wasa'a fil amal ala muqtadaha. Kemudian dengan hati yang bersih, dia yang bersih, berusaha untuk amal sesuai dengan ketentuannya. Apa ketentuannya? Niat yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah ketentuan dalam beramal. Wa ma yatadzakkaru, tidaklah orang bisa mengambil pembelajaran indah au biha, baik dengan nasihat itu atau dengan ilmu itu, illa man yunib, kecuali orang yang kembali yuridu ruju ila maulah, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fayuqbilu 'alaiha, maka dia akan menerima nasihat itu, wa ya'malu biha, dan dia mengamalkan
nasihat itu la'allahu yasiru biya ila rabbih. Mudah-mudahan dengan amal yang dia lakukan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala tanfa min agradi anha walam yaltafit ilaiha. Enggak akan ada niatan untuk berpaling dari akhirat menuju dunia, enggak ada. Contoh aja enggak? Ya, wal awwalu ka ardin thayyibatin wa sani ka hajarin saldin amnasa wa fa alaihi ma kaisun. Permisalan hati yang bersih dengan hati yang kotor itu permisalan hati yang bersih seperti tanah yang subur. Hati yang kotor dimisalkan seperti batu yang keras. Dua-duanya diturunin hujan. Dua-duanya diturunin hujan. Tapi tanah yang subur menghasilkan tanaman yang bagus-bagus. Benih menjadi tumbuh. Bisa bermanfaat dengan air yang masuk ke dalam tanah itu. Hati yang kotor, hati yang mati seperti batu yang keras. Walaupun hujan berkali-kali turun ke situ, nggak ada manfaatnya, mental semua. Ya, nah ibarat seperti itu. Ya, hati yang bersih seperti apa? Seperti tanah yang subur. Ya, hati yang kotor seperti batu yang keras. Dua-duanya ditimpa hujan, sama-sama barengan ditimpa hujan. Tapi yang bermanfaat adalah tanah yang subur. Batu nggak ada manfaatnya. Berkali-kali hujan turun, ya tetap aja begitu, nggak tumbuh-tumbuh. Tapi tanah yang subur, walaupun sekali dua kali hujan turun, dia akan tumbuh pepohonan. Ya, dia akan menghasilkan pohon, ya, atau tanaman-tanaman yang bagus. Nah, jadi dapat mengambil itu. Ya, jadi kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati kita, hati yang bersih. Ya, bagaimana dalam doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allahumma al sarirati khairu min alaniyati wajal alaniyati salihah. Ini doanya Nabi. Allahumma aj'al, ya, Allahumma aslih sarirati, ya, waj'al alaniyati salihah min alaniyati Allah Muhammad. Allahumma aslih sarirati min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikan hatiku bersih dibandingkan alaniyahku, dan jadikan alaniyahku yang dohirku ini menjadi yang baik. Itu doa Nabi untuk kebersihan hati. Ya, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah cerahkan hati kita, sinari hati kita. Ya. Nadib galbak minad daran yatikal madad. Nadib galbaka minad danas yatikal madad min kulli nafas, kata Ibnu Haddad. Bersihkan hatimu dari kotoran, maka akan datang pemberian Allah dalam setiap napasmu. Ya. Kayaknya nggak bakal bisa puasa seperti itu, wong saya maksiat mulu. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Terus berusaha. Nggak dapat semua, minimal ada yang bisa kita dapat. Ya, saya Pak Ustadz di kantor gaul sama perempuan, di pasar ngobrol sama perempuan, ya, mata ini melihat begitu segala macam. Bagaimana bisa bersih hati? Ya, tetap Allah akan bersihkan hati kita, tergantung dari kesungguhan kita. Ya, tergantung dari kesungguhan kita. Kalau memang benar-benar hati kita sungguh, apapun yang ada di hadapan kita nggak pengaruh. Ya, kalau memang benar-benar hati kita pengen bersih, nggak ngaruh dengan apa yang ada di hadapan kita. Ya, godaan begini, godaan begitu, rayuan begini, rayuan begitu, nggak akan ngaruh. Karena kita fokus pada hati kita. Kalau kita malah lihat kanan, lihat kiri, ya nggak akan bisa fokus. Akhirnya itu yang ada malah apa yang tujuannya kita malah terbengkalai karena kita nggak fokus dengan tujuan. Kan ada seorang datang kepada ayahnya, datang kepada gurunya dan mengatakan bahwa saya nggak bisa jaga hati di masjid, saya nggak bisa jaga hati di majelis taklim, lebih baik saya nggak usah hadir saja, katanya. Saya di rumah saja. Kata gurunya, sekarang sini, bawa air ini keliling masjid, jangan setetes pun jatuh. 3 kali putaran, jangan sampai setetes pun jatuh. Gurunya ini ngajarin, ayo dah, bawa tuh, ambil. Waalaikumsalam. Ambil air, dia bawa keliling masjid. Dia bawa keliling masjid.
putar dijaga pelan-pelan. Satu kali, dua kali, itu ada 3 kali datang ke gurunya. Guru, alhamdulillah nggak netes. Kok bisa? Kan saya fokus ke gelas. Nah begitulah kamu. Ketika kamu di masjid, fokus hatimu, fokus tujuanmu. Jangan malah lihat kanan kiri. Ketika kau melihat kanan kiri, hilang dari tujuanmu, hilang dari maksudmu. Tetap fokus pada hatimu. Walaupun kanan kiri rayuan, kanan kiri maksiat, tetap fokus pada hatimu. Maka dengan fokusmu itu kamu akan sampai kepada tujuan. Ya, karena kita lama nggak sampai-sampai, karena kita nggak fokus dengan tujuan kita. Akhirnya tuh karena kita nggak fokus dengan tujuan kita, lupa dengan tujuan asli kita, terbuai dengan rayuan, terbuai dengan godaan, sehingga semakin jauh dengan tujuan asli. Nah, kembali lagi ke majlis, diingetin lagi, kembali ke taklim, diingetin lagi, balik lagi. Keluar dari taklim, terayu lagi, tergoda lagi, jauh lagi, datang lagi majlis, diingetin lagi, begitu terus tujuannya. Semakin kita semakin berusaha terus, maka akan ada hasil. Ya, ada seorang tanya kepada guru, percuma aja saya baca Quran, tapi kok nggak ada ketenangan dalam diri saya, nggak ada kebersihan dalam hati saya, nggak ada rasa terenyuh gitu, menghayati, meresapi. Biasa aja saya baca Quran, nggak ada usulnya. Sekarang kata gurunya, kamu lihat itu keranjang? Iya. Keranjang dari bambu? Iya, lihat. Sekarang kamu ambil air, bawa kemari. Bawa kemari airnya. Dia ada ke sungai, ambil rek. Apa ke gurunya? Habis. Ambil lagi air, datang ke gurunya, habis. Ambil lagi, habis. Sampai beberapa kali, guru saya nyerah. Orang keranjang yang bocor, gimana saya bisa ngambil air? Orang bolong-bolong, gimana bisa ngambil air? Sekarang saya tanya, tadi keranjang kotor nggak? Kotor. Sekarang bersih nggak? Bersih. Begitulah hatimu. Teruslah kamu hadir majlis taklim, teruslah kamu baca Quran, teruslah kamu salawat, sedikit demi sedikit akan membersihkan hatimu. Yang penting satu syaratnya, fokus. Ya, fokus dengan itu, kau akan bisa. Tapi kalau sah gini, sah begitu, sah begini, sah begitu, ya lama jadinya. Kalau ingin cepat, maka fokus. Bisa semuanya terjadi, tergantung bagaimana kesungguhan kita dalam membina. Ya, wal alladzina yujahiduna fina lanahdiyana lahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan jalannya. Ya, siapa yang mau untuk itu semua, maka Allah akan berikan. Ya, jadi bukan hanya para aulia, para solihin, hanya mereka yang bisa membersihkan hati, kita pun juga bisa, tergantung dari kitanya nanti. Ya, Allahumma haqiqna al-mahabbah wa haqiqna al-nadhafah wa haqiqna safail qalb, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pada kajian fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islam. Ya. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi ba'dil salihin fid dari amin. Arkanul Islam khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa aqamus shalah wa ita'az zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Sebelum saya mulai, ada nggak yang berani jawab rukun Islam yang benar? Ada yang berani nggak? Ya, kalau saya tanya bisa jawab nggak kira-kira? Rukun Islam. Ayo, kalau saya tanya boleh jawab nggak? Yang bisa jawab coba. Yang nggak bisa jawab angkat tangan coba. Jangan malu-malu. Yang nggak hafal coba angkat tangan. Yang nggak hafal coba angkat. Jangan malu-malu. Hafal dong. Rukun Islam apa? Rukun Islam apa enggak? Nah, ini pondasi dasar, jangan sampai kita nggak apa, nanti malah kita ya rukun Islam, jangan malah salah. Rukun Islam ada 6. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, yang apa mah apa, yang nggak apa mah ala kuliah, jangan sampai kita nggak apa, karena kita umat Islam. Lo kan masa kagak tahu rukun Islam. Ya, dalam Islam itu ada 3 pilar. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Nah, ini 3 pilar: Islam, iman, ihsan. Sebagaimana ya nanti dalam hadis Nabi SAW ketika datang
Jibril. Ya, Jibril nanya tentang Islam, Nabi jawab. Jibril nanya tentang iman, Nabi jawab. Jibril nanya tentang ihsan, Nabi jawab. Dua ini berkaitan. Islam apa Islam? Itu berkaitan dengan amaliyah. Dengan amaliyah kita. Ibadah. Ya, iman apa iman? Iman itu berkaitan dengan keyakinan kita. Berkaitan dengan keyakinan. Ketika amaliyah benar, keyakinan benar, terbentuk ihsan yang benar. Apa ihsan? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau nggak melihat Allah, yakinilah Allah melihat engkau. Inilah ihsan. Ya. Kalau sekarang namanya tasawuf. Zaman Nabi nggak ada istilah tasawuf. Tapi yang sekonsep dengan tasawuf ada. Apa ihsan itu? Dalam Al-Quran nggak ada kalimat tasawuf. Tapi sekonsep dengan tasawuf ada. Apa? Tazkiyah namanya. Jadi kalau Al-Quran namanya tazkiyah. Tapi kalau hadis namanya ihsan. Nah di abad kelima muncul ajaran itu namanya tasawuf. Nah ini, ketika Islam kita benar, akan terbentuk iman yang benar. Iman jadi benar, Islam jadi benar. Terus berkaitan tuh dua-duanya. Nah ketika dua-duanya saling berkesinambungan, sama-sama menopang kebaikan-kebaikan, muncullah ihsan yang benar. Ya, ihsan itu nggak mesti di masjid, di rumah juga bisa ihsan. Nggak mesti di masjid, di kerjaan juga bisa ihsan. Bagaimana ihsan di masjid? Ya kita sholat, khusyuk pada Allah, baca Quran, ya dengan khusyuk, dengan wudu, itu ihsan di masjid. Ihsan di rumah bagaimana? Sama anak, ya bukan hanya segi materi aja kita perhatikan, tapi agamanya kita perhatikan. Bisa nggak mereka baca Quran? Apa enggak rukun Islam, rukun iman? Nah, itu ihsan di rumah. Yang di kantor bagaimana? Yang di kantor memperlakukan karyawannya dengan baik, dengan jujur, ya, dengan santun, diterapkan ibadah 5 waktu dalam kantornya. Itu ihsan dalam kantor. Ya, jadi ihsan itu bukan hanya kita sholat, ya, baca Quran, bukan, tapi semua aspek kehidupan kita bisa terapkan ihsan di dalamnya. Dalam dagang. Bagaimana ihsan di dalam dagang? Kita nggak memakai bahan-bahan, bisa kalau makanan nggak pakai bahan-bahan yang mengandung penyakit, boraks, apa lagi, borok, formalin dan sebagainya. Enggak, pakai yang apa? Yang menyehatkan. Atau pakaian, kita jual pakaian dengan baik, yang jujur. Kalau memang bilang bagus, bagus. Kalau memang jelek, bilang jelek. Itu ihsan. Jadi bukan hanya konsep dalam ibadah saja kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau kita nggak melihat Allah, Allah melihat kita. Bukan hanya dalam ibadah, dalam segala kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam usaha kita, dalam kerjaan kita, dalam berkeluarga, pada diri sendiri pun bisa ihsan. Kita terapkan dalam diri kita. Nah itu terbentuk dari mana? Islam yang benar, iman yang benar. Nah yang pertama kita akan bahas tentang rukun Islam. Apa rukun? Rukun itu bagian sesuatu yang paling kuat. Itu rukun namanya. Ini seperti ini tiang nih. Ini yang paling kuat ini namanya rukun. Di bawah tiang ini ada pondasi. Nah pondasi itu juga dikatakan rukun. Janibu syai' al-aqwa kalau dalam ilmu fikih itu. Jadi rukun itu janibu syai' al-aqwa, bagian dari sesuatu yang paling kuat. Bangunan ini yang paling kuat mana? Pondasi. Itu namanya rukun. Kalau pondasi kita kuat, ke atasnya makin kuat. Ke atasnya bisa berdiri. Kalau pondasi nggak kuat, ke atasnya juga nggak kuat. Ya, semakin kuat pondasi, semakin bisa kita membangun berlantai-lantai, bertingkat-tingkat. Karena pondasinya kuat. Tapi kalau ada pondasinya lemah, hancur seada-adanya. Nah, begitulah dalam Islam. Ketika 5 itu kita pegang, kuat. Ibaratnya kita megang gelas lah. Ya, megang gelas. Contoh mana? Gelas. Nah, ini adalah contoh pinjamnya. Kalau ini rukun Islam. Kalau kita pegang begini satu syahadatan bisa. Cuma rawan jatuh. Kita pegang begini sholat. Agak sedikit lumayan kuat. Tapi kalau kita ketimpa satu ujian, coba goyang ini. Goyang. Ya, ada ujian, ada cobaan, goyang. Ya, apalagi muncul pemikiran-pemikiran menyesatkan yang bikin orang jauh dari agama. Oh, makin. Ya, dipegang dengan 3, 4, 5. Jadi kuat. Kita mau bawa lari juga
jelas nggak bakalan jatuh. Ya begitulah dalam rukun Islam, ketika kita pegang lima-limanya, yang kelima kalau kita mampu, ya berarti minimal 4 kita kuatkan, maka Islam yang kita pegang menjadi kuat. Jelas? Ya itu ibarat begitu. Ya. Al-arkanul Islam khamsatun. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa konsekuensinya dari dua ini? Syahadatul ilah dan syahadatul rasul. Syahadatul ilah, ya konsekuensinya apa? Bahwa anna taqidah annallaha mawjud. Yang pertama, ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, konsekuensinya yang pertama kita tahu bahwa Allah itu ada. Dan adanya Allah tidak mesti harus dilihat. Tidak mesti harus dilihat, seperti angin. Ya, nggak kita lihat angin, tapi ada kita rasa. Lah begitulah. Ya, kalau filsafat kan enggak. Sesuatu yang ada harus bisa dilihat, harus diraba, nggak bisa. Ya, buktinya angin, ada angin. Kita nggak bisa raba, tapi kita bisa rasakan. Kita nggak bisa ngelihat, tapi kita bisa rasakan. Nah itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada itu tidak mesti harus bisa dilihat. Ya, ada ya. Annallaha Ta'ala mawjudun. Itu yang pertama, harus itu. Jadi sifat wajibul wujudnya bagi Allah adalah wujud pertama. Kemudian, ya, muttasifun bijami'il kamalat. Yang kedua, meyakini bahwa Allah mempunyai segala kesempurnaan. Segala kesempurnaan itu maha milik Allah. Kita cuma dikasih satu maha. Kita punya satu maha. Maha apa? Mahasiswa. Selainnya kita nggak ada. Ya, mahasiswa yang lainnya enggak. Ya, semuanya maha Allah semuanya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu muttasifun bijamil kamalat. Allah bersifat dengan sifat yang sempurna, segala-galanya sempurna. Itu keyakinan kedua. Kemudian munazzahun an jami'il nagais. Yang ketiga, Allah bersih dari segala kekurangan. Itu yang tiga. Nggak boleh kita nyamakan Allah dengan manusia. Kalau kita nyamakan Allah dengan manusia sedikit pun, berarti menyamakan Allah dengan apa? Berarti menisbatkan Allah mempunyai kekurangan. Karena manusia punya kekurangan. Walaupun dalam satu sisi, tetap nggak boleh. Ya, muttasifun bijamil kamalat, munazzahun an jamil naqais. Kemudian yang keempat, ya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai kepada Allah sesuatu apapun, nggak ada. Ya, tidak ada yang menyerupai kepada Allah sesuatu apapun, nggak ada. Kemudian yang terakhir adalah apa? La syarikalah. Tidak ada yang menyekutui Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsekuensi kita iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal itu. Selebihnya itu buahnya. Buah dari 5 keyakinan itu. Apa buahnya? Selalu tawakal kepada Allah. Ya, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Itu kuncinya. Jadi, la ilaha illallah miftahul jannah. Maka kata Rasulullah, apa? La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu kuncinya surga. Kita udah punya kuncinya. Tinggal cara menggunakan kuncinya itu bagaimana. Ya, kita udah punya kuncinya. La ilaha illallah. Tinggal cara menggunakan kuncinya kudu benar. Harus sesuai apa? Apa namanya? Gigi-giginya ya. Ya, harus sesuai giginya. Kalau giginya nggak sesuai, nggak bisa masuk pintu surga. Giginya apa? Sholat. Giginya apa? Puasa. Giginya ikhlas, tawakal, bersyukur, sabar. Itu gigi-giginya kunci. Ya, kalau kunci lurus saja, bisa kebuka nggak? Nggak bisa, harus punya gigi. Nah, la ilaha illallah sama hanya dengan kunci, punya gigi. Giginya apa tadi? Sholatnya kita jaga tekun, puasanya kita jaga, mau kita sibuk, mau kita capek, selama bukan udhur syari kita nggak boleh batalin. Sekarang orang kan capek dikit, batalin puasa. Ya, gara-gara kerjanya di lapangan, panas, capek, aus, dia batalin puasa. Ujung-ujungnya kelihatan betisnya doang di warkop. Ya, kelihatan betisnya doang, kepala juga kelihatan, betisnya doang gantung-gantung. Ya, udah gitu hitam gede lagi.
Ya berarti itu giginya belum nyampe, belum bisa untuk buka pintu surga, karena giginya nggak sesuai. Ya sesuai dengan giginya. Sholatnya 5 waktu dijaga, awal waktu lebih-lebih, khusyuknya, wudunya, puasanya dijaga, punya harta, zakatnya dikeluarkan. Nah baru bisa kita buka, masuk ke surga. Tapi kalau belum benar giginya, mau di kodek-kodek berkali-kali juga nggak bakalan bisa. Itulah hikmahnya. Kenapa Nabi katakan la ilallah miftaul jannah? Ya, la ilallah kunci surga. Ya, bukan apa namanya kunci itu kan ada giginya. Nah, giginya itu adalah ibadah. Itu konsekuensi ketika kita meyakini tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, Muhammad Rasulullah. Apa konsekuensinya Muhammad Rasulullah? Anna taqida. Ya, anna Muhammadan Rasuluh abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah, bukan anak Tuhan. Ya, sebagaimana yang diyakini orang Nasrani kepada Nabi Isa. Ya, sebagaimana orang Nasrani meyakini kepada Uzair ibnullah, orang Yahudi kepada Uzair, anaknya Allah. Ya, di dalam kitab Taurat itu Nabiullah Isa disebutkan ya bahwasanya Isa Nabiullah waladathu Maryam ibni Imran. Isa Nabiullah waladathu Maryam binti Imran. Ya, sama orang Nasrani dirubah. Isa yang tadinya Nabiullah ditulis Baniullah. Nunnya dilangin. Jadi Baniullah. Waladtu, bukan waladathu, tapi waladtuhu. Jadi seakan-akan Allah melahirkan Isa. Waladtuhu. Ya, Maryam bin Imran. Aku lahirkan Isa dari Maryam binti Imran. Itu dibolak-balik sama orang Nasrani. Ya, jadi keyakinan pertama kita tentang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya, kemudian yang kedua, annahu Arabiyun. Ya, bahwa Nabi Muhammad adalah orang Arab. Quraisyun, orang Quraisy. Ya. Kemudian dan selanjutnya lah dari sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi. Tapi yang intinya Nabi abduhu wa rasuluh itu. Harus tahu pondasi dasar Nabi Muhammad lahir di mana, ya, tinggal di mana, wafat di mana, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa pamannya, siapa kakeknya. Harus tahu. Generasi sekarang banyak yang kurang paham tentang sirahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir tahun kapan, kapan hijrah ke Madinah, ya, kapan apa namanya wafatnya, ya, peperangan seperti apa dan sebagainya. Itu bisa kita kaji dalam ilmu sirah. Tidak ada perjalanan hidup seorang Nabi yang lebih detail, ya, kita dapati perjalanan hidupnya kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Dalam akhlaknya khusus ada, dalam sifat fisiknya kitab khusus ada, di dalam peperangannya saja kitab khusus ada, di dalam sejarah hidupnya dari lahir sampai wafat ada, bahkan sampai dari pertama kali alam sebelum alam diceritakan tentang Nabi Muhammad itu ada. Sebelum alam diciptakan Nabi Muhammad sudah ada ceritanya. Ya, beda sama nabi-nabi yang lain. Kemudian tentang khususianya Nabi Muhammad ada. Tentang khususia umat Nabi Muhammad ada. Mau cari dari mana? Mau cari tentang Nabi Muhammad tentang apa? Mau cari kehidupan Nabi Muhammad tentang apa? Ada semua. Ya, bersama keluarganya saja ada. Bersama isi-isinya ya ada sudah Nabi Muhammad diceritakan di situ, tafsir rinci. Nah itulah konsekuensi ketika kita mengatakan Muhammad Rasulullah, maka kita yakini bahwa Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai akhlak yang baik, ya, mempunyai sifat yang baik, mempunyai menjadi suri teladan buat kita mengikuti Nabi Muhammad. Tugas kita mengikuti Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Nih, ya, tugas kita beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, dan menolong Nabi Muhammad, ya, dalam bentuk memuliakan juga sama.
memuliakan Nabi Muhammad. Alladzina amanu bihi wa nasaruhu mu'azzaru wattaba'u nura ladzi unzila ma ulaika humul muflihun. Ya Allah yang bilang tuh, dan beriman sama Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, dan mengikuti ajaran, mengikuti cahaya yang dibawa Nabi Muhammad Al-Quran, mereka adalah orang-orang beruntung. Ya, semua kembali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah katakan, ya, Qul in kuntum tuhibbunallah wattabi'uni. Katakanlah, kalau kau cinta kepada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepadamu. Coba bayangin ya, cintanya Allah digantungkan bagaimana kita ngikuti Nabi Muhammad. Cintanya Allah kepada kita itu digantungkan bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad. Bukan yang lainnya, bukan mengikuti ini bukan, tapi bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad. Sebesar itulah cinta Allah kepada kita. Ya, bukan kita langsung suruh ngikutin, ikutin Al-Quran, enggak, tapi ikutin Nabi Muhammad dulu. Karena Nabi Muhammad hulul Quran, sudah. Karena Nabi Muhammad ahlaknya ada ahlak Quran. Namanya kita mengikuti yang sebangsa lah, ibarat sesama manusia, kan lebih mudah dibanding kita mengikuti yang bukan sebangsa. Ya, kita mengikuti orang yang satu daerah lebih mudah dibanding orang itu daerah yang lain. Nah, Nabi Muhammad itu sebangsa dengan kita, manusia. Maka biar kita lebih mudah mengikuti perintah Allah, mengikuti larangan menjauhi larangan Allah, ikuti Nabi Muhammad. Akan lebih mudah kita menjalaninya. Ya, nggak langsung kepada Al-Quran, tapi dari pintunya pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah kita akan mendapatkan kesempurnaan mutaba'ah. Ya, sebagaimana yang kita minta, Allah marzuqna kamalal mutaba'ah bi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkan kita kesempurnaan di dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asani iqamus shalah wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanyakan? Sabar. Ada yang nanya? Bismillah. Ayo, ada yang mau nanya? Teh nanya teh. Yang bisa nanya. Belum masuk babnya katanya. Belum klik. Ya kan? Ada. Dia nanya. Andila. Al-Fatihah bi qubul wa tamami kulli syai'in ma'mul wa sallallahu alaihi wa sallam batan kulli syajari batan kulli khair lana waladina masyakhina anna wa kullu bana qali bana marhuda wa tubal afab wal mu'tal islam wal iman bila talam dihan bi haqqi sayyid wa anan anna yatahlina auladina putarifin wa bagina yang bidin wa dina sabil wa alimna wa yawm ta'wil wa jasina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syekhan wa sadan wa din ala tabina pitati ridha wa syumadana wa ta'ala halagana syarjagana wajibna taqwa fatah bana wajibna wa gidina akhirina akhirah bil maghfirah wa ya bulalakum arjal min ibn yanhadaka basalah wa tawba dhikr wa du'ijawi wa ibn hajab bitaham wa jatana bi ala salatu wassalam bila tarim wa alaiha ودعلينا عليكم سنين بعد سنين بعد ونعم ربنا ذو الجلال الكرام ويتمنا بسنا في خالتنا في عبادة الملك والعلوم والصحة والعافية على هدينا ولا كل نية صالحة جامية شاملا مخدنا ونعم الآخر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات والسلام عليه بصحابة كرامة التابعين وتابع التابعين جميع أهل الأولياء والشهداء الصالحين وعلماء الراشدين وكواسل المحدثين والعلماء الحبيب مكان وحلة الملك الباري وبارك في أصحاب البار وسمع وسمع البار وتجب محمد سيدنا عبد الله بن شهاد وجه محمد بن الحسن بن شهاد بن مالك بن سبحانك وزن ورجه دار ومدار بتريم وخاسم سلم بريم ثم أرواح والدنا وعليكم باتنا وماتكم وماتنا وخاصة حمد ذاك ولا ذاكرة ثم أن تسلك لهذا المسجد وتعلم فيه وقال خير به وعمر وسلم بريم أن نقشام برحمة الله في الوسيك جنا يدارين بركاتهم وصارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الآخر وجنا من رزقنا محبتهم ويتمنى ملاتهم وشدة محبه على هدينا ولنية صالح جامع شاملة في الدين والآخر إلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقه لنا وقرابتنا في ديننا مالك انس وذكر ربي وفقنا وفيكم لما تدري قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخيرات يا علماء نهضى بالخير فكل شيء ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر ربي رضا منك لين واجعلنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا سلمان الغفر واستعن من ستر والصلاه الله تكشى المصطفى من الحق دانا والوفاء بكتاب بين الشفاء واهل الكرام الشرفاء ولا سب مسب القرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا لمن سر في رضاك ولا تولينا ولا سواك ولا تجعل خوف امرك وعصاك حسبنا الله لما وكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا أننا اقتربنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا المصطفى رسولي نعضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نعضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نعضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه إذا تتصف به والحمد لله في المجد والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.